Songo itu bukan dari Ba'alawi. Mereka tuh kecil sebenarnya, nama mereka tuh kecil. Jadi nggak usah ditanggepin. Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Oh, ini ada video ya, bukti ya. Coba dengerin ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video dari Habib Mahdi ini yang cukup menggelitik ya bagi kita semua ya, dan tentu bagi para keturunan Wali Songo ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa ya mencoba membantah orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Ba'alawi, dan ini yang kemudian mau dicoba dimentahkan oleh Habib Mahdi dengan mengatakan bahwa ya menyindir orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Ba'alawi ya. Dan inilah yang kemudian direspon dengan tegas dan jelas oleh Said Syarif Zulfikar yang kemudian meluruskan itu semua. Dan kali ini ya betul-betul Habib Mahdi ya hanya memperlihatkan ya kedangkalan pengetahuannya. Justru kemudian itu menjadi terbongkar ya, ketahuan bahwa dia kurang memahami tentang bagaimana sejarah habaib di Indonesia dan bagaimana sejarah dakwah Wali Songo. Ya, karena istilah habaib itu kan belakangan muncul ya. Kemudian Rabita Alawiyah ini kan yang ada di Indonesia ini sebenarnya juga bukan cabang dari negara asal kakek moyang mereka, yakni di Yaman. Jadi Rabita Alawiyah di Indonesia itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Dan inilah yang kemudian dikupas secara tuntas oleh Said Zulfikar yang kemudian membuat ya sejumlah kelemahan dari Habib Mahdi pun kemudian muncul ke permukaan. Kita akan simak karena menurut saya ini penting sekali untuk kemudian kita sampaikan ke publik, kepada umat Islam, apalagi ini memang terus menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam di Indonesia, sehingga penting ya informasi-informasi yang mengedukasi harus diteruskan. Kita akan simak bagaimana Said Zulfikar ini kemudian membantah dan meluruskan pernyataan Habib Mahdi. Mari kita simak bersama-sama. Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Mereka tuh kecil sebenarnya, nama mereka tuh kecil. Jadi nggak usah ditanggepin. Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya mau ngasih tahu nih tutorial cara membedakan Habib asli dan juga Habib gadungan. Karena sekarang kan lagi rame banget nih ya, bahkan ada beberapa pihak yang nggak terima dengan keputusan dari pihak Rabithah Alawiyah ya kan. Banyak tuh yang nggak terima dengan keputusan Rabithah Alawiyah. Bahkan yang memelintir, oh katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi lah, begini begitu segala macam. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Oh, ini ada video ya, bukti ya. Coba dengerin ini videonya. Ini video lama sekali, gambarnya masih gambar video lama ini. Jadi Mr. Arai, ya? Semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far ya? Tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang menghubungi Said Abdul Malik ya, dan Wali Songo? Iya. Jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofuna bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar, Arab itu Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah.
Oh, berhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan Ya. tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Rabithah Alawiyah ini yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Van den Berg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Van den Berg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya apa? Bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Di Yaman gak ada, di Hadramaut gak ada Rabithah Alawiyah. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Tapi santrinya Habib Ali Al-Masyhur yang diutus waktu itu tahun 2016 di Kalibata. Cobalah tanya sama habaib-habaib yang agak senior, pasti paham itu. Dan apa ya? Ada itu namanya siapa itu? Zulfikar siapa itu? Ya. Oh, belum tahu saya. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau kenal sama saya jangan sampai kebablasan sayangnya ya. Nih, ini medsos saya. Dia ngakunya bahasa Iban Al-Idrisi katanya. Sedangkan Rabithah Alawiyah aja nggak ngakuin dia itu Habib. Rabithah Alawiyah nggak mengakui. Ya jelas lah, lagian ngapain diakui? Hah? Rabithah Alawiyah tahu itu, lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah. Itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Googling aja lah. Itu datuk saya itu. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabithah Alawiyah atau apa semacamnya, nggak butuh. Ya, nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah. Nggak. Kami nggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa. Ya, nggak butuh pengakuan. Ya, lakulihal banyak sekarang nih yang ngaku-ngaku Habib. Ya, kita tuh bukan Habib, kita tuh Sarif. Kita tuh bukan Habib, kita tuh Sayyid. Apa bedanya Sayyid Sarif sama Habib? Sama aja. Ya, sama aja. Cuman kebiasaannya yang muda-muda tuh biasa dipanggil Sayyid. Kemudian setelah dewasa itu dipanggilnya Habib. Ya jelas beda dong. Beda. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu Dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid. Itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid. Bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab. Seluruh Dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif. Baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan. Bukan Habib Husain. Sayyid. Beda lah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi. Ya. Ba'alawi. Yang muda dipanggil Sayyid, kalau tua jadi Habib. Mulai kapan? Ada ulama besar, ya, ulama aswaja di tanah suci Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani.
itu sampai sepuh, sampai wafatnya Sayyid, bukan Habib. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Yaitu barusan aja anak-anak dari keluarga Ba'alawi yang nyantri ke sana. Itu gurunya habaib seluruh dunia loh. Ya tidak semuanya. Yang berhasil lulus tes ujian aja yang masuk ke sana. Nah, jangan dipelintir. Nah, ini namanya pansos ini. Jadi udahlah. Kalau emang bukan Habib jangan ngaku-ngaku Habib, itu bikin malu. Kalau bukan Sayyid ya jangan ngaku Sayyid. Habib saja, nggak usah ngaku Sayyid. Beda. Ya kalau ngaku Sayyid, tunjukkan buktinya. Ya. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Alul Bait, Al-Iraq, fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid. Tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang.